Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Masjid Nur Ad-Darajat. BPBD Bungo petakan 9 kecamatan rawan karhutla. Kejati Jambi sita pabrik PT PAL terkait dugaan korupsi kredit BNI. Alang kok kecilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Kamis 26 Juni 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Vivin Davitrica. Dan saya Yogia Prilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali berita Jambi hari ini saudara. Sebanyak 219 orang jamaah haji asal kota Jambi yang tergabung dalam kloter 13 telah tiba di asrama haji kota Jambi. Kedatangan para jamaah haji ini disambut oleh pemerintah maupun pihak keluarga. Sebanyak 219 orang jemaah haji asal kota Jambi yang tergabung dalam kloter 13 telah tiba di asrama haji kota Jambi. Tidak hanya jemaah haji asal kota Jambi, namun juga jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi, Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci yang tergabung dalam kloter 13. Kedatangan jemaah haji yang tergabung dalam kloter 13 ini disambut oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Sekda Kota Jambi, A. Ridwan mengatakan, kloter 13 ini merupakan kloter yang pertama untuk jemaah haji asal Jambi yang pulang ke tanah air. Dijadwalkan pemulangan selanjutnya untuk jemaah haji asal kota Jambi pada tanggal 26 Juni dan 7 Juli mendatang. Pada kloter 13 ini seharusnya sebanyak 221 jemaah haji asal kota Jambi yang pulang. Namun hanya 219 yang pulang dikarenakan 2 orang jemaah meninggal dunia. Sementara 1 jemaah tengah dilakukan perawatan di rumah sakit Mekah. Jemaah yang meninggal ini rata-rata para lansia. Namun demikian jemaah haji yang meninggal tersebut telah selesai mengikuti rangkaian ibadah haji. Tadi juga jumlah jemaah kota itu kemarin kita doain ada yang 2 orang yang sudah wafat. Insya Allah menjadi husnul khotimah, amin. Dan ada aja yang 1 lagi jemaah kita masih dirawat di Mekah, mudah-mudahan sembuh dan kembali. Kita lihat tadi para jemaah itu segar, senang, alhamdulillah, dan berkumpul dengan pihak keluarga. Hari ini mereka sudah disambut pihak keluarganya di Balai Kota. Sekda juga mengimbau untuk para keluarga yang menjemput jamaah untuk menjemput jemaah haji asal kota Jambi di kantor Wali Kota Jambi, jangan di asrama haji. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. 124 jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tergabung dalam kloter 14 BTH tiba di Provinsi Jambi pada sore ini. Seluruh jemaah haji dalam kondisi sehat. Jemaah haji akan diinapkan 1 malam di asrama haji dan menuju Muara Sabak pada Jumat pagi. Berdasarkan jadwal, jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tergabung dalam kloter BTH 14 telah dipulangkan ke tanah air pada Rabu 25 Juni sekitar pukul 18.50 waktu Arab Saudi melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Jemaah akan tiba di Provinsi Jambi pada Kamis 26 Juni sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya jemaah haji akan menjalani acara pelepasan resmi dan pelayanan kesehatan oleh pihak Kemenak Provinsi Jambi di asrama haji. Kasih Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saifullah, saat dikonfirmasi via sambungan seluler mengatakan seluruh jemaah haji akan diinapkan 1 malam di asrama haji Provinsi Jambi. Selanjutnya akan tiba di kota Muara Sabak pada Jumat pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sesuai mekanisme, mereka akan dijemput oleh tim khusus Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta dikawal langsung oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian setempat. Sementara itu, keluarga diminta untuk menjemput di lingkungan Masjid Nur Ad-Darajat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Hingga saat ini seluruh jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam keadaan sehat. Saifullah berharap keluarga jemaah haji dapat mematuhi aturan yang sudah ditetapkan guna kelancaran kepulangan jemaah ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Khalifa TVRI Jambi melaporkan. Sejak kemarin, jemaah haji asal Jambi sudah mulai dipulangkan ke tanah air. Dan hari ini kloter 14 jemaah haji asal Jambi sudah diterbangkan dari Debrakasi Batam menuju Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter Jambi, Chandrika Divani dari Asrama Haji Jambi. Halo, selamat sore Chandrika. Selamat sore Chandrika, bagaimana situasi terkini selamat sore Vivin dan juga saudara, melaporkan langsung informasi terkini terkait perkembangan rangkaian ibadah haji 1446 Hijriah, bahwa memang hingga saat ini prosesi pemulangan jemaah haji masih terus berlangsung, di mana setelah kemarin kloter BTH 13 telah dipulangkan ke kabupaten kota masing-masing, kemudian pada hari ini disusul lagi dengan rombongan haji kloter 14 yang terdiri dari jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh, yang mana saat ini pemirsa para jemaah masih dalam perjalanan menuju ke asrama debarkasi haji antara Provinsi Jambi, karena memang para jemaah ini pemirsa tadi baru saja tiba di Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Memang juga setelah sebelumnya para jemaah ini kloter 14 sebelumnya juga telah diberangkatkan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 25 Juni kemarin sekitar pukul 18.50 waktu Arab Saudi. Kemudian Vivin dan juga saudara, untuk kondisi terkini memang para jemaah saat ini masih dalam proses perjalanan dan sebentar lagi akan tiba di Asrama Haji Jambi dengan menggunakan sekitar 10 unit bus yang disediakan oleh pihak Kemenak Provinsi Jambi. Kemudian untuk saat ini juga para jamaah yang tadinya diberangkatkan dengan menggunakan 3 pesawat ini sebentar lagi akan sampai, di mana kondisi Aula Arafah juga saat ini telah siap dan disterilkan untuk nantinya dijadwalkan para jamaah kloter 14 ini akan segera memasuki Aula Arafah sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat untuk segera melakukan kegiatan seremoni serah terima dari masing-masing ketua kloter kepada pihak PPIH Provinsi Jambi. Sementara itu untuk skema pemulangan, Vivin dan saudara, kami informasikan bahwa nantinya juga para jamaah ini akan segera melakukan pengemasan barang-barang setelah serah terima, kemudian mengganti pakaian dan segera didorong ke kabupaten kota masing-masing menggunakan bus yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten kota masing-masing. Sementara demikian, kembali ke studio Vivin. Baik Chandrika, bagaimana dengan jumlah jamaah haji kloter 14 yang berangkat dan pulang? Apakah masih sama atau mengalami pengurangan, Chandrika? Ya, memang hingga saat ini jumlah dari rombongan jemaah haji yang tiba pada kloter 14 ini mengalami pengurangan dari keberangkatan sebelumnya, di mana saat ini jemaah yang tiba yakni sebanyak 437 orang termasuk petugas kloter, di mana dengan rincian 3 orang yang saat ini sedang dirawat intensif di klinik Asrama Haji Batam dengan 1 orang pendamping dari jemaah yang saat ini juga masih mendampingi istrinya yang sedang sakit. Kemudian juga terdapat 4 orang jemaah haji yang telah meninggal dunia di Tanah Suci. Kemudian Vivin dan juga saudara, kami informasikan bahwa untuk kepulangan nantinya dari pihak jamaah Tanjung Jabung Timur, kepulangan akan dilakukan pada esok dini hari setelah usai melaksanakan sholat subuh, dan para jamaah ini akan menginap selama 1 malam terlebih dahulu di Asrama Haji Jambi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio Vivin. Terima kasih Chandrika atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa,
Mendekati kepulangan jamaah haji ke masing-masing daerah, Kepolisian Resor Batanghari pastikan aktivitas angkutan batubara kembali diberhentikan sementara. Langkah ini guna memastikan kelancaran operasional para jemaah haji. Jelang kepulangan jemaah haji ke daerah masing-masing, pemerintah bersama kepolisian daerah setempat akan kembali menerapkan skema lalu lintas khususnya di ruas jalan lintas Sumatera, Muara Bulian, Jambi. Salah satu langkah yakni akan kembali memberlakukan pemberhentian sementara operasional truk angkutan batubara. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo mengatakan, jadwal pemberhentian terhitung mulai dari tanggal 24 Juni sampai 3 Juli 2025. Nantinya, petugas kepolisian akan tetap melaksanakan patroli di sepanjang ruas jalan, guna memastikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan para sopir truk batubara. Agung juga menghimbau para sopir truk angkutan batubara untuk patuh terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah ini. Apabila nanti ditemukan kendaraan truk batubara yang masih melintas di waktu larangan tersebut, petugas akan melakukan sanksi tegas bagi para sopir. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara jemaah haji Provinsi Jambi yang pulang dari Arab Saudi akan melalui Debarkasi Batam. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan petugas dalam menyambut kedatangan jemaah haji di Debarkasi Batam, kita sudah terhubung dengan salah seorang petugas penyelenggara ibadah haji Provinsi Jambi, Bapak Haji Herman. Halo, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya, Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak. Dan jemaah juga sehat. Alhamdulillah. Bapak, apa saja yang disiapkan petugas untuk menyambut kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi di Debarkasi Batam, Bapak? Baik, gitu. Saya akan menyampaikan yang pertama hari ini, tanggal 26 Juni 2025, jemaah haji Jambi Kloter 14, embarkasi antara Provinsi Jambi tiba mendarat landing di Bandara Hang Nadim tepat pada pukul 8.15 WIB dengan menggunakan pesawat Saudi Airlines SP5630 sebanyak 441 orang. Kemudian awal jemaah ini itu dari Kloter 14 ini adalah 445. 445 ini adalah jemaah utuh dari Jambi menuju Arab Saudi. Nah, sampai di sana pada saat itu jemaah haji kita wafat. Untuk wafat itu 4 orang. Nah, wafat di Tanah Suci 4 orang, jadi tinggal menjadi 441 orang. Baik, kami melaporkan dari embarkasi Haji Batam saat ini. Kloter sudah kita berangkatkan semua 3 pesawat menuju Jambi dengan 3 penerbangan melalui pesawat charter Lion Air. Alhamdulillah, kemudian untuk saat ini kami laporkan bahwasanya ada 4 jamaah yang masih tertinggal di embarkasi Batam. Jadi yang masih tertinggal di embarkasi Batam ini dikarenakan mengidap penyakit cacar. Kami sudah berusaha dan ikhtiar untuk menghubungi pesawat Lion untuk diterbangkan ke Jambi. Tapi oleh pihak BKK embarkasi Batam ini untuk tidak merekomendasi 4 jemaah ini diterbangkan ke Jambi bersamaan dengan jemaah sebelum dilakukan isolasi. Nah, sekarang alhamdulillah jemaah ini sudah kita isolasi di asrama haji Batam. Mudah-mudahan dalam 1 atau 2-3 hari ini mungkin jemaah kita sudah sehat dan insya Allah akan kita terbangkan kembali ke Jambi. Kemudian terkait dengan makan, penyediaan makan gitu untuk jemaah haji, fasilitas jemaah haji, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sangat puas gitu kan dari sisi menu makanan yang hari ini disediakan oleh PPIH Provinsi Jambi. Itu alhamdulillah menunya sangat disukai oleh jemaah dan sangat bahagia gitu. Jemaah mendapatkan hari ini makanan rendang yang lama sekali 1 bulan
yang tidak ketemu dengan rendang gitu, dengan sambal. Nah, justru karena itu ada beberapa jamaah tadi merespon sangat baik gitu. Pelayanan petugas haji PPH Provinsi Jambi itu sebelum kedatangan 15 menit sebelum landing pesawat Saudi di embarkasi Batam, kami yang mengomandoi kru dan teman-teman yang di PPH Arab Saudi, PPH yang ada di Batam ini, itu 15 menit sebelum landing kami sudah hadir di ruangan tunggu menyambut kedatangan jemaah haji. Alhamdulillah itu pada hari ini yang datang itu adalah Tanjab Barat, Tanjab Timur, kemudian Sungai Penuh dan Kota Jambi. Nah, 3 kabupaten dan kota ini yang kami terbangkan sudah alhamdulillah sudah menuju Jambi gitu. Baik Bapak, mudah-mudahan seluruh jemaah haji asal Provinsi Jambi yang saat ini sedang berada di perjalanan pulang menuju Provinsi Jambi selamat dalam keadaan yang sehat juga nantinya, dan mudah-mudahan keempat jemaah lainnya bisa segera dipulangkan ke Provinsi Jambi dalam keadaan sehat dan juga selamat. Baik. Ya, kebetulan begini Mas, tadi memang kita berusaha untuk kita terbangkan gitu. Tapi ini dikhawatirkan untuk tertular gitu, karena dia mengidap penyakit cacar. Nah, jadi akan membahayakan pada jemaah yang lain, artinya kita tidak dapat rekomendasi untuk diterbangkan. Terima kasih Mas, dari Batam kami melaporkan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Herman yang telah menginformasikan kepada kita, dan selamat kembali bertugas Bapak. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya percepat masa tanam antisipasi kekeringan di musim kemarau. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, memasuki musim kemarau, BPBD Kabupaten Bungo memetakan 9 kecamatan rawan terjadinya karhutlah. Masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bungo memetakan 9 kecamatan yang dinilai rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun ini. Adapun 9 kecamatan tersebut yakni Jujuhan, Jujuhan Ilir, Pelayang, Batin 2 Ulu, Rantau Pandan, Muko-Muko Batin 7, Pelepat, Pelepat Ilir, dan Limbur Lubuk Mangkuang. Kepala BPBD Kabupaten Bungo, Zainadi, mengatakan pemetaan daerah rawan terjadinya karhutlah dilakukan berdasarkan kondisi lingkungan yang mulai mengalami kekeringan, dan 9 kecamatan ini termasuk daerah yang rawan karhutlah karena wilayahnya memiliki lahan dan hutan yang mulai mengering akibat musim kemarau. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga lingkungan sekitar seperti tidak membuka lahan dengan cara dibakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari pembakaran sampah di area yang mudah terbakar. Jadinya karhutlah, kecamatan yang masih banyak hutannya seperti Jujuhan Ilir, Jujuhan, Limur, Mukbang, Pelayang, Batin 3 Ulu, Rantau Pandan, Muko-Muko, kemudian Pelepat Ilir. BPBD Kabupaten Bungo sudah mempersiapkan peralatan untuk mengantisipasi apabila terjadi karhutlah, serta menyiapkan pos-pos pemantauan dengan rutin melakukan patroli dan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat di daerah rawan karhutlah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan karhutlah di Kabupaten Bungo. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Mengantisipasi ancaman kekeringan di musim kemarau, para petani gerak cepat turun ke sawah untuk menanam padi. Para petani berharap ada bantuan sumur bor agar panen tahun ini tidak gagal akibat kekeringan.
Para petani di Desa Kedemangan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi percepat masa tanam sebagai antisipasi dampak kekeringan yang mengancam petani sawah tada hujan milik petani di Muaro Jambi. Setiap daerah telah mulai melakukan penanaman padi agar tanaman masih bisa menyerap air sebelum kemarau panjang terjadi. Salah seorang petani jasmani mengatakan, para petani mendukung program ketahanan pangan pemerintahan Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan beras. Petani di desa setempat membutuhkan bantuan sumur bor. Pasalnya apabila memasuki musim kemarau, lahan persawahan mereka kering dan mengancam kesuburan tanaman padi petani. Bantuan dari pemerintah. Ini ada kelompok, tapi kelompoknya ini ya macam itulah. Kadang dapat bantuan, kadang sudah kita nyemaikan bibit baru datang, kadang model itu kan. Itu ada keterlambatan berarti Bang? Kadang kita sudah cari dulu bibit, kadang itu baru datang bibitnya itu dari gakotannya itu kan. Dengan bibit Inpari yang unggul, petani berharap hasil panen tahun ini dapat meningkat. Pada masa panen sebelumnya di luas lahan 10 tumbuk, petani mampu menghasilkan sekitar 1 ton lebih padi atau gabah. Mayoritas padi yang dihasilkan para petani di Desa Kedemangan ini hanya untuk dikonsumsi sendiri, karena masa tanam hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dalam upaya menumbuhkan sektor perekonomian para pedagang Makan Kau Square MKS yang ada di Kota Sungai Penuh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh akan merelokasi pedagang ke Pasar Beringin Jaya, Kota Sungai Penuh. Beginilah kondisi kios para pedagang Makan Kau Square atau MKS yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kota Sungai Penuh, banyak tutup akibat sepinya pembeli. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh, Syafrizal mengatakan, kondisi tersebut disebabkan lokasi yang kurang layak bagi para pedagang MKS, sehingga masyarakat kurang nyaman berkunjung. Akibatnya, para pedagang terancam gulung tikar. Dalam upaya membangkitkan kembali perekonomian para pedagang MKS, Dinas Perindak berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan serta Kementerian PUPR untuk merelokasi pedagang MKS ke Pasar Beringin Jaya. Karena kondisi Pasar Beringin Jaya berada di daerah strategis, diharapkan dapat kembali menggerakkan perekonomian para pedagang MKS. Rencana pembangunan Pasar Beringin kita dilanjutkan di tahun 2025 ini. Saat ini kita lagi dalam penyelesaian finalisasi perencanaannya. Alhamdulillah kemarin kita sudah mengikuti 2 kali asistensi terkait dengan DED, perbaikan DED-nya. Dan mudah-mudahan kita berharap, kami sudah menjadwalkan juga dari rapat kemarin, insya Allah di akhir bulan ini atau paling lambat awal bulan depan, itu kita melaksanakan asistensi berikutnya, asistensi yang ke-8. Syafrizal juga mengatakan, saat ini pihaknya telah mendapat kucuran dana dari Kementerian PUPR Republik Indonesia sebanyak 43 miliar rupiah. Dana ini untuk merenovasi Pasar Beringin Jaya dengan konsep renovasi menjadi 2 lantai dan para pedagang MKS akan diletakkan di lantai 2. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, tingkat pelaporan akta kematian di Kabupaten Kerinci masih rendah. Akibatnya data kependudukan menjadi tidak akurat dan menghambat layanan administrasi publik. Berdasarkan informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, hingga saat ini masih banyak warga yang belum melaporkan peristiwa kematian anggota keluarganya ke Dinas Dukcapil. Hal ini dinilai dapat menghambat ketertiban administrasi kependudukan di Kabupaten Kerinci. Padahal tanpa akta kematian, berbagai urusan administrasi menjadi terhambat, mulai dari pengurusan pensiun, hak waris, BPJS, hingga pembaharuan kartu keluarga dan KTP. Kabid Capil Disduk Capil Kerinci Eli mengatakan, pengurusan akta kematian tidak dipungut biaya atau gratis. Warga hanya perlu melampirkan surat keterangan kematian dari desa atau rumah sakit, fotokopi KTP, dan kartu keluarga almarhum. Sebagai upaya peningkatan partisipasi, Disduk Capil Kerinci juga melakukan upaya jemput bola dan mengirimkan surat resmi kepada seluruh camat di Kabupaten Kerinci untuk lebih aktif mendorong perangkat desa dan warga agar melaporkan kematian anggota keluarganya ke petugas Dukcapil Kerinci.
Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Lembaga Adat Melayu Jambi melaksanakan lomba mewarnai tingkat PAUD, TK dan SD se-Provinsi Jambi. Kegiatan ini juga sebagai upaya memperkenalkan adat budaya Jambi sejak dini. Sebanyak 150 anak-anak dari tingkat PAUD, TK dan SD se-Provinsi Jambi mengikuti lomba mewarnai yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat Melayu Jambi. Mengangkat tema Aku Bangga Jadi Anak Jambi, diharapkan dapat membuat anak-anak mengenal sejarah serta nilai-nilai budaya sejak dini. Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, Hasan Basri Agus mengatakan, dengan adanya kegiatan lomba mewarnai, dapat menumbuhkan kreativitas anak serta menumbuhkan partisipasi dalam kegiatan seni budaya sejak dini. Pagi hari ini kita mengadakan acara membuka lomba melukis dan menggambar pahlawan Jambi dan rumah adat Jambi yang diikuti oleh anak-anak kita, baik itu tingkat sekolah PAUD dan sekolah dasar, yang tadi cukup banyak pesertanya, hampir 150 orang. Dan kami merasa gembira kenapa pesertanya cukup banyak, hampir 150 lebih, dan diikuti oleh anak-anak kita. Dan ini tidak lain tidak bukan dalam rangka kita membangkit semangat inovasi dan kreativitas anak-anak kita. Ketua Pelaksana Lomba Mewarnai Edi Soekarno mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang telah berpartisipasi dalam acara ini, serta berharap dengan dilaksanakan kegiatan ini dapat meningkatkan apresiasi anak-anak terhadap adat dan budaya Kota Jambi. Kami berharap lebih banyak, tapi ternyata yang daftar 150 sampai hari ini. Jadi kita tetap membuka peluang yang bagi mereka yang nggak bisa daftar online, kita laksanakan secara offline. Ini arahan dari Datuk Ketumlam bahwa sesungguhnya untuk pengenalan adat budaya Melayu Jambi dan seterusnya, kemudian juga pengenalan pahlawan. Jadi tema-tema kita ini tema Aku Bangga Menjadi Anak Jambi. Pada rangkaian kegiatan ini tidak hanya dilakukan lomba mewarnai, tetapi juga ada pameran lukisan dari 50 nominasi lomba melukis dalam rangka Hari Adat Melayu Jambi ke-747. Yazir Farhan Alza, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya Gubernur Al-Haris dorong pengembangan Universitas Muhammadiyah Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, dinilai menjadi salah satu pilar penting dunia pendidikan tinggi di daerah. Gubernur Jambi Al-Haris mendorong Universitas Muhammadiyah Jambi untuk terus mengembangkan diri dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas. Program studi ekonomi pembangunan. Gubernur Jambi Al-Haris mendorong Universitas Muhammadiyah Jambi untuk terus mengembangkan diri guna mencetak sumber daya manusia berkualitas dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Al-Haris saat menghadiri acara puncak milad ke-6 Universitas Muhammadiyah Jambi. Al-Haris mengatakan tidak hanya mengusung nilai-nilai keislaman, Universitas Muhammadiyah Jambi kini menjadi pilar penting dunia pendidikan tinggi di wilayah Provinsi Jambi. Kiprah nyata dalam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, pembangunan karakter, serta transformasi sosial sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas anak-anak daerah. Al-Haris menekankan, melalui visi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan, pemerintah Provinsi Jambi memberikan atensi tinggi terhadap inovasi pembangunan masyarakat dan daerah dalam upaya menyongsong Indonesia Emas 2045. Kedepan pendidikan tinggi ditargetkan mampu menjadi pusat inovasi bukan hanya dalam bentuk teknologi, tetapi juga inovasi sosial, model pembelajaran, serta pendekatan pembangunan berkelanjutan.
ulang tahun yang ke-6 daripada kampus Universitas Muhammadiyah Jambi ini. Ini pertanda bahwa kampus ini semakin dewasa. Makin banyak melahirkan anak-anak yang lulusan daripada kampus kita ini. Nah tentu seiring waktu yang berjalan, tentu kita ingin perkembangan kampus ini semakin maju ke depannya. Makin banyak lulusan-lulusan yang tamat dari kampus ini ke depannya. Semakin banyak pula yang bekerja di semua sektor, ya swasta, pemerintah, dosen, semuanya. Gubernur Al-Haris berharap ulang tahun ke-6 untuk Universitas Muhammadiyah Jambi menjadi momentum refleksi dan pelecut semangat untuk mewujudkan daerah yang cerdas, maju dan sejahtera. Randy Arda, TVRI Jambi melaporkan. Asisten 1 Setda Provinsi Jambi, Arif Munandar, secara resmi menerima kepulangan 263 orang jemaah haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kloter 13 Batam setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji tahun 2025. Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi menerima kepulangan 263 orang jemaah haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 13 Batam. Penerimaan kepulangan jemaah yang berasal dari 3 daerah, yakni Kabupaten Muaro Jambi, Kerinci, dan Kota Jambi, dilakukan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi, Arif Munandar, di asrama haji yang menjadi embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Arif mengatakan, atas nama masyarakat dan pemerintah, mendoakan para jemaah menjadi haji maupun haja yang mabrur, sehingga mampu menjadi contoh positif bagi keluarga maupun lingkungan sekitar. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya maksimal untuk mewujudkan suksesnya layanan haji bagi masyarakat melalui dukungan anggaran transportasi guna memudahkan penyelenggaraan haji antara. Pemprov sangat berharap seluruh jemaah dapat pulang dengan selamat ke daerahnya masing-masing, sehingga bisa kembali berkumpul bersama keluarga yang telah menanti. Alhamdulillah sampai sekarang sepertinya belum ada keluhan-keluhan yang sifatnya krusial dalam rangka pelayanan. Tadi sudah sampaikan kita punya pendamping, kita punya petugas dalam rangka melayani jemaah haji Provinsi Jambi ke Tanah Suci Mekah, dan harapan kita ini dari ibu kota Jambi, ibu kota Provinsi Jambi, pulang ke kabupaten kota itu bisa dengan nyaman dan selamat sampai tujuan, dan harapan kita semua bahwa jemaah haji tahun ini yang sudah pulang menjadi haji yang mabrur. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Mahbub Daryanto, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter 13 Batam secara umum berjalan baik dan lancar. Kelancaran ini mulai pemberangkatan dari Batam hingga proses penerimaan. Seluruh jemaah juga dinilai dalam kondisi yang sehat dan siap untuk melanjutkan kepulangan ke daerah masing-masing dengan didampingi Kemenak dan pemerintah daerah setempat. Alhamdulillah, kloter 13 ini kan gabungan dengan Riau ya. Jadi dari Jambi itu 263 orang serta petugas, dan ya, memang ada yang wafat 2 orang. Dan 1 masih dirawat di Saudi ya. Ini sudah ditangani oleh kita lah, oleh pemerintah Indonesia. Dan yang lain-lain alhamdulillah sudah bisa kita pulangkan. Ada 35 dari Kerinci, 6 dari Muaro Jambi, 217 dari kota. Hari ini sudah kita serahkan tadi kepada pemerintah daerahnya masing-masing dan tidak menginap lagi di sini. Pada pemulangan jemaah haji kloter 13 Batam, jumlahnya berkurang dari saat diberangkatkan karena adanya 2 jemaah yang meninggal dunia, 1 jemaah yang sedang dirawat di Mekah, serta 1 jemaah yang tanazul. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kejari Sarolangun tangkap DPO mantan Kades Lidung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini.
Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jambi menyita pabrik PT Prosimpek Agro Lestari di Desa Sidomukti, Kabupaten Muaro Jambi. Penyitaan ini terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit investasi dan modal kerja dari Bank BNI pada tahun 2018 hingga 2019 silam. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jambi melakukan penyitaan pabrik PT Prosimpek Agro Lestari atau PT PAL yang berlokasi di Desa Sidomukti, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan surat penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dan surat perintah penyitaan dari Kepala Kejati Jambi tertanggal 16 Juni 2025. Adapun aset yang diambil alih penyidik meliputi pabrik kelapa sawit, 6 bidang tanah dengan luas total 163.000 meter persegi, bangunan dan sarana penunjang, serta mesin-mesin pengolahan tandan buah segar milik PT PAL. Saat ini penyidik sedang berkoordinasi dengan kantor jasa penilai publik untuk menghitung nilai dari aset yang disita. Nilai ini akan digunakan sebagai dasar pemulihan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 105 miliar rupiah. 23 Juni 2025, tim penyidik Pitsus pada Kejati Jambi telah melakukan serangkaian kegiatan penyitaan terkait penanganan perkara penyidikan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerja oleh BNI kepada PT Prosimpek Agro Lestari dalam kurung PT PAL tahun 2018-2019. Hingga saat ini penyidik juga telah menahan 3 orang tersangka berinisial WH, VG, dan RG yang saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Jambi. Para tersangka dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Kejaksaan Negeri Sarolangun berhasil menangkap mantan Kepala Desa Lidung Kecamatan Sarolangun periode 2013 hingga 2019 yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak tahun 2021. Mantan Kepala Desa Lidung Kecamatan Sarolangun, Herman bin Marzuki berusia 42 tahun, terjerat kasus korupsi dalam kegiatan fiktif pembangunan jalan rigid beton menggunakan dana desa Lidung tahun 2019. Terpidana Herman telah diputus perkaranya dengan putusan pidana penjara 1 tahun 6 bulan berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah ingkrah dan berkekuatan hukum tetap. Kasih Intel Kejari Sarolangun, Rikson Lothar Siagian mengatakan penangkapan DPO ini sudah menjadi target operasi jajaran Kejari Sarolangun semenjak adanya putusan Mahkamah Agung dan selama dalam pelariannya terpidana sering berpindah lokasi sehingga pihaknya mencari momen yang tepat untuk melakukan eksekusi penangkapan DPO dana desa tersebut. Rikson Lothar Siagian menjelaskan, saat dilakukan proses penangkapan, terpidana menolak dan melakukan perlawanan fisik maupun verbal, dan dipastikan dari proses penangkapan yang berlokasi di salah satu bengkel di Sri Pelayang, kawasan Simpang Kantor Bupati Sarolangun, tidak ada luka dan lainnya. Sementara untuk kondisi terpidana dalam keadaan sehat. Yang bersangkutan merupakan DPO kita dari tahun 2022 semenjak putusan Mahkamah Agung. Untuk kasusnya yang bersangkutan diputus pidana penjara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana desa. Itu senilai 183.914.116 rupiah. Terpidana Herman dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Sarolangun untuk dilakukan proses administrasi, kemudian langsung dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sarolangun dikawal ketat petugas TNI Polri dan Kejaksaan Negeri Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Unit Reskrim Polsek Jambi Selatan berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba dengan modus menyembunyikan di dalam kotak handphone. 2 orang pelaku berhasil diamankan pada kasus perkara ini. Beginilah detik-detik video amatir saat petugas berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba di kawasan RT 16 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi pada Rabu sore.
Dalam rekaman terlihat petugas mengamankan sejumlah bungkusan narkotika jenis sabu yang disembunyikan pelaku di dalam kotak handphone. Kapolsek Jambi Selatan AKP Herlawati mengatakan pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan maraknya peredaran narkoba di wilayah mereka. Dari hasil penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 2 orang pelaku, yakni Febriansyah dan Reza Putri, beserta barang bukti 104,35 gram narkoba jenis sabu, 1 unit timbangan digital, dan sejumlah plastik kemasan narkoba. 2025, 1 Juni 2025, pidananya menjual, menggunakan, dan mengedar narkotika jenis sabu. TKP RT 16, Kenali Asam Atas, Kota Baru, Jambi. Waktu kejadian Rabu tanggal 25 Juni 2025, kita dapat 2 pelaku, Febriansyah, Jambi, 26 Februari 1997, pekerjaan buruh, Jalan Raden Wijaya, RT 16, Kelurahan Kenali Asam. Kedua, Reza Putri, Jambi, 17 Mei 2000, Islam, ibu rumah tangga. Saat ini 2 pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Jambi Selatan dan rencananya akan dilimpahkan ke Polresta Jambi untuk proses penyidikan lebih lanjut. Asar TVRI Jambi melaporkan. Peristiwa kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Desa Bukit Baling, Waro Jambi, kembali terjadi. Seorang penumpang sepeda motor meninggal dunia setelah kendaraan yang ditumpangi menyenggol dam truk. Diduga kurang perhitungan saat hendak mendahului, pengendara sepeda motor tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga menyenggol dam truk yang melaju dari arah yang sama, yakni dari arah Kota Jambi menuju Pekanbaru. Atas peristiwa tersebut, seorang penumpang sepeda motor meninggal di tempat kejadian setelah kendaraannya menyenggol hingga korban masuk ke kolong bawah truk. Petugas kepolisian dibantu warga langsung mengevakuasi dan membawa korban ke Rumah Sakit RSUD Ahmad Ripin. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit laka lantas Polres Muaro Jambi. Kronologisnya sebuah truk buso sempat menyenggol, kemudian korban terpental ke kolong mobil buso. Korban sudah meninggal di tempat dan jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Ahmad Ripin. Kepolisian mengimbau agar pengendara untuk selalu berhati-hati, terutama saat melintas di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi, Pekanbaru Riau. Kondisi jalan yang menanjak dan berbelok rawan terjadinya laka lantas. Azam Afnan TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan saya Yogi Aprilianto. Dan saya Vivin Devitrica bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.